Di atas langit UFC yang kini dikuasai oleh raja baru bernama Ilia Topuria, badai tengah bersiap mengguncang. Dari bayang-bayang kemenangan dan kesombongan yang menyertai sabuk emas itu, muncul sosok penantang yang tidak datang membawa pujian, tapi membawa peringatan. Bukan sekadar ancaman verbal, tapi pesan penuh keyakinan dari seorang petarung yang telah berjalan jauh, terluka, dan kini siap menagih takdirnya di Abu Dhabi. There is like a little bit chance for Oliveira, because he's not gonna take him down. He's not gonna overstrike him. He has good grappling, and that's all. So how he's gonna beat? That's why he knew already. Like, this is the best matchup for me, and 99.9, I will win that fight. That's why he was super confident. But with me, he's not gonna be super confident. Arman Tsarukyan tak lagi ingin berbicara dengan keraguan. Dalam atmosfer penuh tensi menjelang pertarungan besar berikutnya di bulan Oktober, ia menyampaikan pesan yang terdengar lebih seperti putusan. Menurutnya, waktu Topuria sebagai penguasa akan diuji, dan ujian itu bukan datang dari siapapun, kecuali dirinya sendiri. Tsarukyan tidak hanya menyampaikan kesiapan, tapi menggambarkan pertarungan itu sebagai pertemuan antara gaya bertarung yang akan membongkar kelemahan sang juara. Ia tidak melihat Topuria sebagai sosok yang tak terkalahkan, justru sebaliknya, sebagai petarung yang akan kehilangan arah saat berhadapan dengan kecepatan, tekanan, dan determinasi miliknya. Dengan latar pengalaman menghadapi para petarung terbaik di divisi ringan, Tsarukyan memahami betul medan tempur yang akan ia masuki. Tapi yang lebih penting, ia telah memetakan jalan menuju kehancuran bagi lawannya. Bukan dengan spekulasi, melainkan dengan strategi yang dibentuk dari pertarungan berdarah, dari kegagalan yang membentuk keberanian, dan dari keyakinan yang tidak bisa dibeli. Ia yakin bukan kekuatan brutal, bukan pula teknik flashy yang akan meruntuhkan Topuria, melainkan intensitas tak kenal henti, tekanan yang membuat napas tercekat, dan pengendalian ritme yang memaksa sang juara untuk bermain dalam permainan yang bukan miliknya. Bagi Tsarukyan, itu bukan sekadar taktik, itu adalah seni bertahan dan menyerang yang telah ia pelajari melalui penderitaan. Abu Dhabi akan menjadi panggungnya, dan saat malam itu tiba, ia tidak ingin sekadar bertarung, ia ingin membuat sejarah. Ia ingin membuktikan bahwa di antara para petarung ringan, hanya mereka yang memiliki kedisiplinan, kekuatan mental, dan strategi tanpa celah yang akan bertahan. Dan ia percaya, ia adalah pengecualian yang mampu menghentikan perjalanan sang juara yang tengah naik daun. I mean, Petty, he's a good fighter, but he doesn't deserve to fight for the title. He cannot jump ahead of me and fight for the title. I think I'm gonna fight for the title next fight, Petty versus Gaethje. So I'll become a champion and then fight with probably Petty. Much bigger, but Charles cut so much weight and he's dehydrated before like 2-3 days. It's so bad for the brain. Yeah, that's why he's so weak in the first 2 rounds. I would like to fight in October 25 in Abu Dhabi. New York City is good too, but like for my people, yeah, Russian, Armenian, Georgian, they can come and watch and enjoy that fight because Armenia and Georgia is so close to Abu Dhabi. It's like 3 hours flight, no visa, and it's gonna be history fight. Both guys was born in the same country in Georgia and fighting for the UFC belt. I was born in Georgia, and all my relatives live there until nowadays. And we have a house there. We go like 2-3 times a year there. Ketika Arman Tsarukyan mengirimkan pesan kepada Ilia Topuria, itu bukan sekadar ajakan bertarung, melainkan peringatan. Ia menyebut Oktober di Abu Dhabi sebagai titik pertemuan mereka, dan ia yakin gaya bertarungnya adalah kunci untuk meruntuhkan sang juara baru. Namun muncul pertanyaan besar, apakah UFC akan benar-benar mewujudkan pertarungan ini? Dari segi momentum, ini adalah waktu yang tepat. Topuria sedang berada di puncak ketenaran, namun belum memiliki lawan resmi untuk pertahanan sabuk perdananya. Sementara Tsarukyan, usai menang atas Oliveira, menjadi kandidat paling kuat. UFC tahu, jika ingin ujian sesungguhnya untuk Topuria, maka Tsarukyan adalah jawabannya.
Gaya grappling Tsarukyan yang melelahkan, tekanannya yang konstan, semua itu adalah antitesis dari ritme striking milik Topuria. Inilah duel yang akan mempertemukan kecepatan versus kekuatan mental, agresi versus disiplin. Abu Dhabi pun jadi pilihan logis. Selama bertahun-tahun kota ini menjadi tuan rumah pertarungan elit di kelas ringan dari era Khabib hingga Islam. Sekarang giliran generasi baru, Topuria versus Tsarukyan. Namun UFC juga harus berhitung, Topuria adalah aset besar dan mempertarungkannya melawan lawan sekeras Tsarukyan di awal masa jabatannya bisa menjadi pertaruhan besar. Tapi jika pertarungan ini terjadi, maka Oktober akan jadi malam penentuan. Apakah Topuria benar-benar sang raja baru? Atau justru badai dari Armenia yang akan mengambil alih tahtanya? Di saat panggung UFC mulai hening setelah dentuman keras dari pertarungan mega bintang seperti Ilia Topuria dan Alexandre Pantoja di UFC 317, bayang-bayang perang besar berikutnya perlahan membentuk dirinya di Cakrawala. Sabuk-sabuk juara mungkin akan beristirahat hingga pertengahan Agustus, tapi bisik-bisik tentang pertarungan yang bisa mengguncang dunia telah mulai menggema. Di tengah gemuruh tersebut, satu nama terus menguat, Khamzat Chimaev. Sosok misterius dan brutal yang baru saja menghancurkan Robert Whittaker dengan sebuah teknik face crank yang nyaris membuat waktu berhenti di dalam oktagon. Ia tak hanya menang, ia menciptakan ketakutan. Dan kini sorot lampu mulai diarahkan ke satu target berikutnya, Dricus du Plessis, sang raja baru kelas menengah. Namun dibalik semangat membara publik dan dukungan luas agar pertarungan besar ini digelar di UFC 319, muncul satu suara berbeda dari kalangan veteran. Mantan juara UFC TJ Dillashaw membagikan pandangannya secara lugas dalam sebuah episode terbaru podcast Jackson bersama dua legenda lainnya, Luke Rockhold dan Rampage Jackson. Dillashaw tak menentang laga itu, tapi ia memperingatkan satu hal yang mungkin tidak terlihat oleh banyak orang. Chimaev bisa dalam bahaya jika ia tak benar-benar mempersiapkan dirinya hingga ke titik terendah mental dan fisiknya. Menurutnya, Dricus du Plessis bukanlah tipe lawan yang bisa diremehkan hanya karena gayanya yang terlihat kasar dan tidak konvensional. Justru dari gaya itulah muncul kekacauan yang terukur, stamina yang tak terduga, dan kemampuan memaksa pertarungan tetap hidup hingga ronde kelima di saat kebanyakan petarung sudah kehabisan napas dan harapan. Sementara banyak yang memuji teknik dan kekuatan Chimaev yang luar biasa, pertanyaan soal daya tahan dan kondisi jangka panjang tetap menjadi misteri. Dan di dunia MMA, misteri adalah kelemahan. Dillashaw percaya, kecuali Chimaev mengelilingi dirinya dengan rekan-rekan latihan yang mampu mendorongnya ke batas tertingginya, baik mental maupun fisik, ia bisa saja menemukan dirinya hancur bukan oleh satu pukulan telak, tapi oleh kelelahan yang perlahan menggerogoti jiwanya. He needs to work on top-end red line stuff because he goes for the kill, and you can only do that for so long. You have to train that section, right? So everyone's heart rate, right? You get into the red zone, you start producing lactic acid, you get tired. The only way to make that better is to be in that red zone for as long as possible and train to be there longer. Also get used to it mentally. It'd be awesome if we can get Chimaev up there as well too. He would have, I would put a lot more money on Chimaev if he trains the right way for his cardio. If he doesn't train his cardio the right way, I think it's gonna be hard for him to put DDP away, and DDP is gonna get him in the later rounds and gas him out. Strong, his grappling's better. He's got good technical striking. I just don't think he has the gas tank to, if he doesn't finish DDP, to win the fight. Du Plessis sendiri tampaknya sudah bersiap untuk pertarungan besar ini. Di balik layar, ia terus menyalakan api dengan tekad dingin dan rasa percaya diri yang khas dari para petarung Afrika Selatan. Ia tak hanya ingin menang, ia ingin membuat lawannya memahami bahwa melangkah ke dalam oktagon bersamanya adalah sebuah pengalaman yang mengubah segalanya. Ia percaya dirinya dibentuk oleh tanah yang berbeda, oleh budaya yang mengajarkan daya tahan, bukan glamor. Dan dengan cara itulah ia akan bertarung, menyeret siapapun lawannya ke dalam pusaran penderitaan 5 ronde yang tiada ampun. Jika pertarungan ini benar-benar disahkan, maka ini bukan hanya tentang sabuk emas atau rekor sempurna. Ini akan menjadi uji karakter tentang siapa yang benar-benar tahan berdiri di tengah badai. Chimaev mungkin datang dengan kecepatan dan kekuatan seperti peluru kendali, tapi Du Plessis adalah dinding batu yang tak pernah lelah diterpa gelombang.
Di UFC 319 nanti, bukan hanya dua tubuh yang akan saling menghancurkan di atas kanvas, tapi dua filosofi hidup yang saling menantang, kekuatan brutal versus ketangguhan bertahan. Dan malam itu akan menjawab satu pertanyaan, siapa yang benar-benar dibentuk untuk menjadi juara sejati? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.